Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore yang kami hormati para undangan, narasumber yang kami hormati, serta hadirin sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara hari ini, yaitu 109 tahun Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, relevansi pemikiran dalam arah pembangunan Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai ruang refleksi dan diskusi strategis untuk meninjau kembali arah pembangunan ekonomi Indonesia melalui perspektif Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Baik hadirin sekalian, sebagai bentuk penghormatan kepada bangsa dan negara, marilah kita mengawali acara kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, dimohon untuk berdiri.
Terima kasih. Kepada hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo lahir pada 29 Mei 1917, merupakan salah satu tokoh kunci dalam sejarah pemikiran ekonomi Indonesia. Beliau tidak hanya dikenal sebagai akademisi, namun juga sebagai perumus arah kebijakan ekonomi nasional pada masa awal pembangunan negara kita. Dalam berbagai perannya sebagai Menteri Ekonomi Negara, Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo menekankan pentingnya industrialisasi, penguatan kapasitas negara, serta transformasi struktural sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Hari ini kita memperingati 109 tahun kelahiran beliau. Namun yang menjadi pertanyaan penting bukan hanya tentang peringatan tersebut, melainkan refleksi atas pertanyaan yang menyertainya, yaitu sejauh mana gagasan-gagasan besar yang pernah dirumuskan masih hidup dalam kebijakan yang kita jalankan hari ini. Oleh karena itu, untuk membuka sesi diskusi kita pada sore hari ini, kita akan mendengarkan opening speech yang akan disampaikan oleh Saudara Raga Andawayu Prakasa selaku founder dan chairman dari Kertanegara Institute. Kepada Saudara Raga, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore semuanya. Izin yang kami hormati Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, mentor ideologis kami. Bapak Nehemia Lawalata, asisten bidang politik dan ekonomi Prof. Sumitro Joyo Hadikusumo pada tahun 90 hingga 2001. Dan juga di sini ada Bapak Aldila Septiadi, perwakilan dari Indonesia Roundtable of Young Economists. Dan juga Bapak-bapak hadirin semua sekalian, izinkan saya, perkenankan saya mewakili di Kertanegara Institute untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu pada sore yang khidmat ini. Di Kertanegara lahir dari niat yang sederhana. Kami ingin menghadirkan sebuah ruang belajar, berdialog, dan memikirkan bersama gagasan-gagasan untuk bangsa masa depan Indonesia. Karena itu, sore hari ini menjadi kesempatan yang sangat berarti bagi kami. Kita berkumpul untuk mengenang 109 tahun Prof. Sumitro Joyo Hadikusumo, sekaligus belajar kembali dari warisan pemikiran-pemikiran beliau tentang bangsa Indonesia. Prof. Sumitro mengingatkan kita bahwa dalam membangun bangsa tidak pernah cukup hanya dengan merespon apa yang ada di depan mata. Ia selalu menuntut keberanian untuk berpikir lebih jauh, melihat lebih dalam, dan menyiapkan sesuatu yang manfaatnya mungkin tidak kita rasakan saat ini, mungkin akan dirasakan bagi generasi yang akan datang. Dan saya rasa itu sangat relevan untuk kita saat ini, apalagi bagi kita para generasi pemuda. Warisan pemikiran itu bukan cuma untuk dikenang, tapi juga harus dijaga, dipelajari, dan diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Mungkin itulah mengapa forum seperti ini kami rasa sangat penting. Bukan karena kita merasa sudah punya jawaban yang final, tapi justru kita ingin terus belajar, mendengar, dan menjaga gagasan-gagasan besar seperti apa yang telah diwariskan oleh Prof. Sumitro Joyo Hadikusumo. Kami sadar pertemuan sore ini merupakan sebuah langkah kecil, tapi kami berharap dari ruang kecil ini akan lahir sebuah pemikiran yang bermakna, sebuah percakapan yang bermakna, percakapan yang membuat kita pulang dengan cara pandang yang lebih jernih tentang masa depan bangsa Indonesia.
Sebagaimana pesan perjuangan Prof. Sumitro Joyo Hadikusumo, tersenyumlah dalam menghadapi kemalangan, beranilah menantang bahaya, tegarlah dalam kekalahan, dan tetaplah rendah hati dalam kemenangan. Semoga kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai perjuangan kita semua. Semoga kiranya semangat ini selalu dijaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Saudara Raga yang telah menyampaikan opening speech-nya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi keynote speech yang sudah ditunggu-tunggu dan tentunya diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luar biasa serta arah strategis dalam memahami relevansi pemikiran Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo dalam konteks kebijakan saat ini. Oleh karena itu kami mengundang Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI untuk menyampaikan speech-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak Nehemia Lawalata yang selalu konsisten untuk hadir di kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Bapak Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Dan juga yang kami hormati Bro Aldila Septiadi sebagai Wasekjen dari INRI, Indonesian Roundtable of Young Economists. Dan juga tentunya yang berbahagia atau mungkin yang stres. Tergantung lihatnya dari sisi yang mana. Ya, tepuk tangan dulu untuk para penggagas kegiatan pada sore hari ini, Bro Raga Wandayu Prakasa dan juga Bro Yogi Syaputra. Terima kasih. Saya ucapkan tentunya yang pertama untuk The Kartanegara Institute yang sudah menginisiasi kegiatan pada sore hari ini. Waktu Raga menyampaikan niat dari beliau dan juga rekannya untuk mengadakan semacam diskusi. Saya memang langsung mengatakan, oh kalau gitu harus ngomong dengan mereka yang udah beberapa kali mengadakan yaitu INRI. Yang dimana memang INRI itu di awal digagas itu untuk mengumpulkan ekonom-ekonom muda Indonesia dalam satu forum, satu tempat untuk bisa mendiskusikan secara terbuka, gamblang, aman. Karena memang ruang untuk bisa melakukan diskusi dengan rasa aman itu sekarang udah berkurang di Indonesia. Jadi waktu itu memang saya menyatakan sebisa mungkin walaupun berbeda pendapat tapi harus bisa dikumpulkan kembali. Itu kenapa akhirnya ada INRI. Nah sekarang dengan The Kartanegara Institute menginisiasi adanya diskusi pada sore hari ini, saya sambut dengan sangat baik dan saya rasa sangat luar biasa. Karena ini anak-anak muda yang bisa saja di hari liburnya itu having fun. Walaupun mungkin tempatnya agak mengarah ke sana. Muda banget gitu ya. Sangat Gen Z milenial gimana gitu. Tetapi ya memang kalau kita bicara ada satu kata kunci sebenarnya itu relevansi. Terlalu banyak orang kalau misalkan kita bicara tentang ekonomi itu kayaknya harus yang semuanya udah ubanan, udah kacamatanya tebel, atau minimal punya akreditasinya tuh banyak gitu di belakang dan di depan. Tapi sebenarnya di sini di mana saya berharap dengan adanya INRI dan juga The Kartanegara bisa shift. Karena mayoritas bangsa ini sekarang adalah anak-anak muda. Jadi kalau misalkan pembahasan ekonomi itu tidak relevan dengan anak muda, ya saya rasa yang akan terjadi pembahasan ekonomi hanya akan ada di ruang-ruang tertentu dan tidak akan nyentuh lantai istilahnya. Gak akan berpijak
pada kebenaran yang dihadapi, realita yang dihadapi dan dilalui oleh anak-anak muda yang adalah tentunya mayoritas bangsa ini saat ini. Jadi saya berharap diskusi pada sore hari ini, dan ini yaitu kata kuncinya juga, diskusi. Walaupun mungkin tempat duduknya semuanya menghadap ke sini, tapi mungkin nanti panitia akan merubah sedikit setelah semua sambutan selesai. Supaya memang ini enggak satu arah. Yang namanya diskusi itu harus banyak arah. Ini saya lihat yang hadir di sini kan sebenarnya dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang mungkin memang jurusan yang diambil waktu kuliah itu ekonomi. Tapi mungkin banyak juga yang gak ada kaitannya sama ekonomi. Tapi tertarik sebenarnya dengan apa yang dibahas hari ini. Yang saya juga mau angkat adalah pemikiran dari Profesor Dr. Sumitro Joyohadikusumo. Kenapa relevansi itu penting? Karena apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ajarkan selama beliau sebagai dosen, itu bukan sesuatu yang istilahnya hanya relevan pada saat itu. Ini relevan bahkan saat ini juga. Kenapa? Karena pemahaman beliau itu bahwa ekonomi itu bukan teori. Kenapa beliau bukan ekonom yang hanya pasif? Sebagai dosen, pasif. Dibicarakan sebagai ekonom di ruang-ruang tertutup, tidak. Kenapa beliau berani untuk masuk ke dunia politik, menjabat sebagai menteri bahkan? Karena beliau selalu menyatakan bahwa ekonomi itu sebenarnya harus nyata. Jangan dianggap ekonomi itu konsep di belakang layar, teori. Nah, saya menarik di acara INRI yang pertama di Tribrata. Saya masih ingat waktu itu, sampai sekarang saya selalu menyebut. Karena waktu itu baru saja terjadi, ya istilahnya Trump baru aja menjabat. Dan tiba-tiba ada beberapa kejadian. Yang istilahnya waktu itu kalau nggak salah masih soal tarif. Dan ekonom yang menjadi pembicara waktu itu, dia bercerita bagaimana dia itu udah PhD, udah doktoral istilahnya. Dia sampai nelpon profesor-profesornya di Jepang, dia tanya, ini apa ada buku ekonomi yang belum saya baca? Karena kok kayaknya yang terjadi saat ini gak ada tuh di buku teori yang saya baca selama ini. Nah, ini yang menarik teman-teman. Bahwa sehebat-hebatnya sebuah teori, tapi kalau misalkan konsep itu, teori itu tidak bisa dilakukan atau apa yang terjadi itu sama sekali nggak relevan dengan teori apapun yang artinya, ya memang kita harus terus menantang diri kita dan menantang para pemikir-pemikir hebat. Dan konsep ekonomi yang beliau, kenapa mungkin saya juga berharap di sini ada banyak yang akan belajar. Kenapa beliau disebut begawan ekonom? Kenapa beliau disebut ayah ekonomi? Sama seperti Jefferson disebut sebagai ayah sistem keuangan Amerika. Kenapa beliau disebut seperti itu? Dan sampai sekarang masih relevan. Walaupun mungkin baru belakangan ini sejak anaknya jadi presiden, ramailah dibicarakan. Sumitronomics dan seterusnya. Padahal apa yang kita lihat, yang menjadi orang-orang hebat dalam bidang ekonomi itu banyak murid-muridnya beliau. Yang artinya apa? Enggak semuanya sepemahaman kok dengan beliau.
Dan beliau bukan tipe profesor yang semuanya harus sama pahamnya dengan, enggak pernah seperti itu. Saya yakin kita akan mendengar langsung juga dari Pak Nehemia yang lama waktu dulu sudah mendampingi beliau. Ya bisa dilihat juga dari anak-anaknya, cucu-cucunya yang dimana kami memang ditantang untuk punya pemahaman dan pemikiran sendiri. Nggak ada satupun yang istilahnya tidak semuanya tuh semuanya beda-beda. Ada karakteristiknya masing-masing. Sehingga mudah-mudahan sore hari ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa, kalau ada satu kesimpulan yang mau dia bawa dari kegiatan sore hari ini yang saya harapkan hanyalah bahwa relevansi dari pemikiran ekonomi yang beliau tanamkan sebenarnya adalah bagaimana ekonomi tidak boleh hanya sekedar teori, tapi betul-betul bisa kita jalankan. Salah satunya tentunya yang kita lihat sekarang adalah ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan. Ekonomi yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemarin baru saja Presiden Prabowo sampaikan, persoalan bagaimana kita bisa menguasai sumber daya alam kita sendiri. Itu adalah sistem ekonomi. Tidak semua negara punya paham itu. Kita udah agak melenceng kejauhan justru. Terlalu jauh dari apa yang founding fathers, para pendiri bangsa Indonesia sebenarnya harapkan. Kenapa ada pasal 33? Kenapa sekarang ada Danantara? Kenapa kita bicara ekonomi kerakyatan? Dan pasti banyak kapitalis gak suka. Itu kemarin waktu, ini terakhir saja dari saya, kemarin waktu beliau memberikan pidatonya atau presentasi di DPR, itu saya udah pada saat itu ngelihat, wah oke, satu pintu lewat BUMN, bakal banyak yang panik nih. Dalam 1-2 minggu ke depan sudah pasti ada orang-orang tertentu yang akan dikerubutin sama orang untuk bisa cari tahu ini maksudnya gimana ini. Ini yang memang kita harus terus menantang diri kita. Kalau dulu kita ada VOC yang bisa sampai kaya raya luar biasa, itu karena hasil dari penjajahan mereka di Indonesia. Itu kita luruskan juga, VOC itu bukan a country, bukan sebuah negara. Dia adalah sebuah perusahaan yang berkontribusi untuk kekayaan negaranya. Dengan cara apa? Menjajah negara lain. Indonesia adalah salah satu jajahan itu. Jadi kita saat ini mau menyatakan the next industrial revolution yang saat ini sedang terjadi dengan technological revolution, dengan AI dan seterusnya. Indonesia harus menjadi salah satu pemain. Karena di Industrial Revolution 1.0, 2.0, 3.0 Indonesia nggak ikut serta, kita bahkan nggak tahu itu lagi terjadi. Kenapa? Karena kita masih dijajah. Jadi kalau kita sekarang akan masuk OECD, BRICS dan seterusnya, pertanyaannya, bagaimana Indonesia punya negotiating power pada saat kita duduk di meja tersebut? Kaitannya juga dengan Board of Peace. Kalau banyak yang mungkin mengkritik, ngapain masuk di situ? Pertanyaannya justru, kalau kita nggak masuk di situ, konsekuensinya apa? Itu yang seharusnya juga dipertanyakan. Kalau misalkan kita tidak ada at the table, gimana kita bisa mempengaruhi outcome dari pembicaraan di situ? If you're not in the room, you don't know what's going on inside the room. If you're not sitting at the table, you cannot influence what's being talked about at the table. Ini adalah bahan-bahan pemikiran yang saya harap nanti bisa jadi bahan diskusi pada sore hari ini. Silahkan jangan merasa sungkan. Makanya saya mikir kayaknya nanti habis sambutan segala macam saya keluar. Biar bebas di sini mau ngomong terserah apapun itu.
saya harap bisa terbuka, dan kalau misalkan di sini nanti kesepakatannya mungkin bicaranya menggunakan Chatham House, silahkan. Kalau Chatham House itu kan apapun yang dibahas di sini hanya bisa di stay in this room. Kalau mau seperti itu silahkan. Ya, jadi itu nanti bisa disepakati. Saya serahkan kepada Kartanegara, tapi itu hanya pengajuan aja. Kalau misalkan nanti di antara kawan-kawan memang prefernya seperti itu, siapa tahu justru akan jauh lebih lepas dan lebih produktif kalau misalkan mau menggunakan Chatham House Rules. Ini hanya pemikiran aja. Sekali lagi terima kasih kepada Kartanegara Institute yang sudah menginisiasi kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih kepada semua yang di hari liburnya, kebanyakan masih libur ya, mau di sore hari hadir di sini ya. Mungkin karena udah pada kenyang semua, nggak tahu nih. Tapi mau meluangkan waktu, artinya kalau saya ngelihat kalau misalkan ruangannya bisa full seperti ini, sebenarnya kita semua bisa merasa jauh lebih lega. Artinya apa? Anak-anak mudanya semua peduli tentang masa depan bangsa ini. Terima kasih, salut untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali kepada Ibu Rahayu Saraswati yang telah menyampaikan sambutannya. Oke, baik kepada hadirin semua, mungkin sebelum kita lanjut untuk menonton tayangan singkat, kita akan melaksanakan sesi dokumentasi pertama dulu ya Bapak Ibu semua. Baik, jadi kepada tim inti dari Kartanegara Institute dipersilahkan untuk, dan kepada teman-teman tim, yes, kepada tim dokumentasi dipersilahkan untuk juga boleh ya pada posisi. Lagi, 1, 2. Bebas yang seru, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan nih sebagai penguatan konteks serta refleksi historis, kita akan menyaksikan tayangan singkat yang akan menggambarkan nih bagaimana pemikiran serta kontribusi Profesor Dr. Sumitro ini dalam perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia. Jadi kepada operator dimohon untuk memulai videonya serta boleh diredupkan lampunya. Harus kita perhatikan tidak hanya lalu lintas perdagangan barang, tapi justru dengan jasa-jasanya itu sendiri. Ini yang tiap tahun selalu berjalan dalam hal ini. Dengan perkataan lain, kalau tadi ekspor barang, saya beri tanda dengan X. X adalah ekspor barang. Barang. M adalah import barang. S adalah jasa pembayaran. Maka biasanya tiap tahun dalam perimbangan keadaan negara kita sekarang, penerimaan dari ekspor itu dikurangi dan pembayaran untuk impor, biasanya itu menimbulkan suatu surplus. Tapi penerimaan ya, saya pakai I, dikurangi dengan pengeluaran
pengeluaran ini penerimaan, pengeluaran jauh lebih besar. Jadi di sini biasanya minus. Dan hasil dari semuanya ini minus itu seringkali itu melampaui plus. Jadi dengan perkataan lain, X biasanya tiap tahun yang kita hadapi dikurangi dengan M, dikurangi dengan S, itu adalah tiap tahun ini. Toh, hasil minus tiap tahun ini daripada perdagangan barang dan pembayaran jasa itu yang kita namakan defisit pada rekening transaksi yang berjalan tiap tahun, atau secara singkat defisit transaksi berjalan. Sudah barang tentu defisit ini bagaimanapun harus ditutup tiap tahun kalau gitu. Ya. Tapi dalam hubungan ini masih ada faktor lain. Lalu lintas tiap tahun itu tidak hanya menyangkut barang dan jasa, juga masih adanya lalu lintas modal. Nah, modal ini berarti ada modal yang masuk dari pinjaman pemerintah, atau dari bantuan, atau dari pinjaman swasta dari luar negeri, ataupun modal dari pihak luar negeri yang secara langsung mengadakan investasi dalam produksi di negara kita, yang dengan kata istilah teknis dinamakan investasi langsung. Tentu juga harus kita perhitungkan modal dalam negeri yang keluar negeri. Untuk negara-negara berkembang seperti negara kita, yang biasanya menghadapi masalah defisit pada transaksi berjalan tiap tahun, menjadi sangat penting agar supaya adanya pemasukan modal dari luar negeri untuk menutup defisit ini. Kalau tidak, terpaksa harus kita pakai cadangan devisa yang masih ada pada kita itu untuk membayar tagihan-tagihan tiap tahun. Tapi ini kalau berlangsung beberapa tahun saja bisa menguras seluruh kekuatan cadangan kita sendiri. Itulah yang namanya supaya ini bisa diimbangi dengan pemasukan modal. Nah, rekening transaksi berjalan plus lalu lintas modal, itulah yang dinamakan lalu lintas pembayaran luar negeri secara menyeluruh, atau dengan kata istilah teknis neraca pembayaran luar negeri. Hal-hal yang saya tadi katakan dapat saya sajikan dalam beberapa skema, yaitu yang skema yang berikut adalah skema A, di mana sebenarnya secara singkat dan sederhana disajikan pada saudara-saudara apa yang saya katakan tadi, rekening transaksi berjalan. X adalah ekspor barang, M adalah import barang, adanya plus, diperhatikan S yang biasanya minus, yang lebih besar dari plus, sehingga biasanya secara normal kita mempunyai defisit pada transaksi berjalan yang harus kita tutup dengan merangsang pemasukan modal untuk menutup defisit itu, atau oleh pemerintah. Dan dalam skema B yang berikut yang sekarang disajikan, yaitu menunjukkan pada saudara rekening transaksi berjalan plus rekening lalu lintas modal, yaitu terdiri daripada bantuan, daripada pinjaman luar negeri oleh pemerintah ataupun oleh swasta, investasi modal swasta dari luar negeri.
Dalam keadaan tertentu harus diperhatikan juga dana dalam negeri yang keluar kadang-kadang pertimbangan spekulatif, walaupun kalau suasana iklim di suatu negara kurang menguntungkan, dan ada selalu kecenderungan untuk menunjukkan suatu hal yang keluar. Dalam skema C, saya kasih di situ beberapa contoh konkret yang menyangkut negara kita dalam neraca pembayaran luar negeri beberapa tahun yang lalu, ya, sampai sekarang. Yaitu tahun 80, tahun 82, tahun 84. Saudara lihat di situ bahwa dalam tahun 80 ada surplus pada transaksi berjalan yang merupakan suatu pengecualian karena banyak penerimaan dari minyak bumi dan gas alam waktu itu. Kemudian sebagai akibat depresi sangat anjlok. Dan tahun 82 yang merupakan tahun yang sangat kritis, defisit yaitu daripada transaksi berjalan adalah agak sangat besar, cukup besar dalam hal ini, yang tidak bisa ditutup oleh pemasukan modal yang hanya menyangkut defisitnya 7 miliar lebih, sedangkan pemasukan modal kurang dari 6 miliar, sehingga dalam seluruh kedudukan neraca pembayaran luar negeri terjadi suatu defisit yang harus kita tutup dengan cadangan devisa kita. Untung pada tahun 83 oleh pemerintah diambil serangkaian langkah-langkah tindakan yang sangat tegas yang bermaksud untuk menambah devisa dengan diversifikasi ekspor dan mengurangi dan membendung pengeluaran devisa, sehingga pada tahun 84 sudah keadaan tahun ini memberi harapan yang baik sekali, yaitu defisit transaksi berjalan hanya berjumlah 4,6 miliar, tapi diperkirakan semuanya bisa ditutup dengan pemasukan modal yang tidak kurang daripada 4,8 miliar, sehingga pada akhir tahun 84-85 yang berlangsung sekarang ini, yaitu yang berakhir 31 Maret tahun depan, kita ada harapan karena hasil-hasil kebijaksanaan tahun yang lalu bahwa kedudukan kita adalah agak berimbang, malahan ada satu surplus sedikit dalam kedudukan neraca pembayaran luar negeri. Saudara-saudara mahasiswa, baik dalam kuliah sekarang maupun dalam kuliah bagian kedua dan ketiga, saya banyak memperlihatkan gambar grafik-grafik, juga menyebutkan banyak angka-angka yang sudah tentu saya dapat mengalami. Mungkin bagi para mahasiswa menimbulkan pikiran apakah ini nanti bisa dicari gimana angkanya di situ, dan apa yang diucapkan oleh saya itu apakah masih bisa dipelajari lebih lanjut. Saya bisa mengerti kekhawatiran saudara-saudara, tapi dalam hal ini mahasiswa Universitas Terbuka tidak perlu khawatir, karena dari mulanya bagian pertama, kedua yang mengenai trilogi pembangunan dan ekonomi Pancasila, kedua yang mengenai pertumbuhan ekonomi, penduduk dan kesempatan kerja, yang ketiganya lalu lintas perdagangan dan koperasi, dan baru-baru ini mengenai lalu lintas ekonomi internasional. Walaupun tidak saya bacakan selama 4 kali ini, tapi semuanya telah saya susun secara tertulis dari dulu, secara tertulis, dan juga disertai dengan angka-angka lengkap yang tak sempat semuanya saya ucapkan pada hari ini. Jadi tidak hanya grafik-grafik, tapi juga angka-angkanya ini semuanya
sudah saya susun selama persiapan untuk kuliah ini, dan hingga mahasiswa tidak perlu khawatir bahwa semuanya akan menjadi hangus dalam pikiran, dan segala sesuatu itu setelah tertulis akan tersedia dan sudah akan saya serahkan pada rektor Universitas Terbuka. Jangan salah tafsir, ini bukan iklan promosi seorang pengarang, sebab ini semuanya sudah saya anggap milik masyarakat sebagai barang bebas, dan khususnya untuk milik mahasiswa. Saya sekali-kali tidak mengharapkan balas jasa hak pengarang, dan mudah-mudahan ini bisa dipakai. Dengan demikian kesungguhan pemerintah maupun pengajar untuk menyiapkan satu-satunya balas jasa yang tiap pengajar mengharapkan dari mahasiswa ialah kesungguhan belajar, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya muridnya harus menjadi lebih pintar dari pengajarnya. Dengan demikian seorang pengajar sudah merasa dibayar dengan berlipat. Jadi selamat belajar, selamat berjuang. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangannya hadirin semua? Baik, untuk lampunya boleh dinyalakan kembali kepada operator. Dan untuk agenda yang selanjutnya, sambil mengenang kontribusi yang telah diberikan oleh Profesor Soumitro, kita akan melanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mengheningkan cipta. Oleh karena itu, kepada operator, waktu dipersilahkan. Mengheningkan cipta selesai. Baik hadirin sekalian, selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke acara inti kita, yaitu diskusi terkait 109 tahun Profesor Soumitro, relevansi pemikiran dalam arah pembangunan Indonesia. Namun untuk diskusi pada kali ini akan dipimpin langsung oleh moderator kita yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kepada Yogi Syahputra, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih teman-teman sekalian, anak-anak muda harus lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik,
tanpa berlama-lama lagi, pada sore hari ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para narasumber, Ibu Rahayu Saraswati, Bapak Nehemia Lawalata dan juga Bapak Aldila Septiadi serta beberapa tamu undangan spesial. Di sini juga kita kehadiran Ibu Serena selaku wakil dari Wali Kota Kupang, Wali Kota termuda se-Indonesia. Mungkin bisa bantu tepuk tangannya juga teman-teman. Lalu juga di sini hadir banyak teman-teman muda dari berbagai komunitas-komunitas kepemimpinan di Indonesia. Ada dari Youth Ranger Indonesia, ada dari Ziken, dari Amanat Research Institute, dan juga berbagai komunitas-komunitas. Kita tepuk tangan terlebih dahulu teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya izin untuk bisa langsung memperkenalkan beberapa narasumber yang akan berbagi perspektif terkait dengan pemikiran-pemikiran dan juga pengalaman personal barangkali dengan Profesor Dr. Sumitro Jaya Hadikusumo. Yang pertama, kita sambut kepada Bapak Nehemia Lawalata yang memiliki kedekatan langsung dengan Profesor Dr. Sumitro Jaya Hadikusumo dan dalam perannya pernah menjadi kader ideologis serta pembantu dalam urusan politik dan ekonomi. Beliau pada periode 1990 hingga akhir hayatnya. Kepada Bapak Nehemia Lawalata, waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya yang kedua, kita juga turut mengundang Bapak Aldila Septiadi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Indonesia Roundtable of Young Economists atau INRI. Kepada Bapak Aldila Septiadi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya akan sedikit menjelaskan untuk teknis alur diskusinya kurang lebihnya seperti apa. Jadi izin Bapak-Bapak dan juga hadirin sekalian, pada sore hari ini kita akan meminta atau barangkali meminta sharing dari Bapak-Bapak sekalian di depan ini untuk bisa berbagi perspektif terkait dengan pemikiran dan juga relevansi Profesor Dr. Sumitro Jaya Hadikusumo. Nanti saya akan meminta terlebih dahulu barangkali dari Bapak Nehemia Lawalata, lalu dari Bapak Aldila Septiadi, lalu nanti setelah itu kita akan langsung tanpa berlama-lama lagi kita akan membuka diskusi secara langsung, Q&A secara langsung kepada teman-teman yang hadir di sini nih kayaknya udah pada semangat semua untuk bisa memberikan pertanyaan, penasaran terkait pemikiran-pemikiran Profesor Dr. Jaya Hadikusumo dan juga mohon izin Ibu Rahayu Saraswati, kami juga nanti akan mengundang Ibu untuk bisa hadir. Baik Ibu, kalau seperti itu. Baik, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke inti diskusinya. Izin Bapak, jadi kepada Bapak Nehemia Lawalata nih Pak. Bapak kan dulu memiliki pengalaman kedekatan yang cukup personal ya Pak dengan Bapak Profesor Dr. Sumitro Jaya Hadikusumo. Mungkin barangkali bisa sedikit diceritakan nih Pak, secara personal beliau itu seperti apa, pengalaman apa yang dulu Bapak miliki dan barangkali relevansinya nih Pak dengan generasi muda hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat bertemu. Yang saya hormati dan kasihi Mbak Saraswati, cucu dari mendiang Profesor Dr. Sumitro Jaya Hadikusumo. Ini ada Ibu atau Nona ya, wakil Bupati, Wali Kota Kupang. Saya tahun 92 ditugaskan oleh Profesor Sumitro untuk kampanye Golkar di NTT selama 1 bulan. Saya dipendam di sana. Kebetulan Pak Derajat Jiwandono waktu itu Wakil Menteri Perdagangan, itu wilayah kampanyenya di sana, NTT. Jadi kadang-kadang saya mendampingi beliau. Kalau beliau pulang ya saya tetap di NTT itu, ke Kupang dan lain sebagainya. Tahun 92 mungkin Nona Wakil Bupati belum lahir. Kalau Mbak Sarah mungkin baru 5 tahun itu ya.
Oke, adik-adik sekalian, maaf saya menyapa adik-adik aja ya. Sore hari ini saya merasa umur saya berkurang, lebih muda. Karena berhadapan dengan generasi muda yang Mbak Sarah tadi katakan, generasi milenial. Generasi milenial itu adalah sebuah generasi atau suatu generasi yang menginginkan perubahan. Perubahan apa yang diinginkan oleh generasi milenial? Dalam perspektif pemikiran Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Ini yang akan kita satukan, bukan seragamkan, tetapi coba kita satukan pikiran kita dalam konteks itu. Sebab kalau kita tidak menyatukan pemikiran itu dalam konteks berpikir dan bertindaknya Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, maka kita akan melihat sebuah kekacauan yang luar biasa. Sebagaimana yang kita saksikan para netizen, para ekonom katakan pada saat ini. Di situ memang ada benturan tidak hanya mazhab, tetapi ada benturan ideologis antara apa yang diemban oleh Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, tidak hanya diemban, tetapi dilahirkan, dicetuskan oleh Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, biasa kita memanggil Bung Cum atau Pak Cum, dengan apa yang disampaikan atau apa yang sedang dihadang, berusaha untuk dihadang oleh para ekonom yang neoliberal ini. Suatu waktu saya bertanya kepada Profesor Sumitro, Prof seorang sosialis, tapi Prof berkata kepada saya bahwa kita juga tidak anti kapitalisme, tidak anti. Prof seorang sosialis, ya betul, apa yang kamu katakan itu betul. Jadi maksudnya Prof adalah seorang sosialis yang ramah tamah, yang ramah. Iya, kita harus ramah kepada semua ideologi-ideologi, semua pemikiran-pemikiran. Cuma satu yang tidak boleh kita beramah tamah. Apa, Prof? Komunisme. Cuma komunisme itulah kita tidak boleh beramah tamah. Kita boleh beramah tamah dengan sistem ekonomi Islam. Kita beramah tamah dengan sistem kapitalisme. Tetapi poros utamanya, kata beliau, adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Itulah sistem ekonomi kita. Itulah sosialisme ala kita. Itu. Jadi ini harus dicerna oleh generasi milenial saat ini. Sekarang apa relevansinya dengan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto? Oh, sangat relevan. Sangat relevan. Justru itu beliau banyak dihadang sekarang. Termasuk dihadang dengan permainan devisa. Termasuk dihadang dengan permainan valuta asing itu falas. Nilai tukar rupiah. Dihadang semuanya itu. Karena sebagaimana yang Mbak Sarah katakan tadi, kaum neoliberal yang sudah bertumbuh berkembang sedemikian rupa puluhan tahun ini saat ini sedang gemetar, sedang ketar-ketir. Ekspor batu bara yang selama ini dengan bebas dilakukan oleh mereka sekarang lewat satu pintu. Apakah itu sosialisme yang sama dengan Deng Xiaoping? Tidak, beda. Ada orang mengatakan, bertanya kepada saya, "Hei Nehemia, ini teman orang Manado, saya lahir di Manado. Hei Nehemia, apakah benar menurut kamu Sumitronomik itu sama dengan apa yang dilakukan oleh Deng Xiaoping?" Saya bilang tidak.
Berbeda. Apa yang dilakukan oleh Deng Xiaoping walaupun dia terinspirasi oleh Zhou Enlai, itu tetap dasarnya adalah komunisme. Kita bukan, dasar kita adalah pasal 33 yaitu sosialisme Indonesia. Sebagaimana yang Mbak Sarah katakan juga tadi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh para founding fathers kita. Nah itulah yang Pak Prabowo sedang lakukan sekarang. Nah relevansinya dengan kuliah umum di universitas terbuka selepas beliau jadi menteri. Karena beliau terakhir jadi menteri kalau saya tidak salah tahun 83. Terakhir Menristek. Selepas itu bahwasanya apa yang saya tuliskan ini itu saya tidak meminta balas jasa berupa ekonomi, berupa nilai tambah ekonomi, berupa bayaran, tidak. Ini yang juga beliau lakukan dalam praktek yang saya kerjakan antara lain. Jadi untuk bukan menyeragamkan, sekali lagi ya, untuk menularkan hal-hal positif pemahaman tentang ekonomi kerakyatan itu, beliau itu sampai dengan masa senjanya masih terus menulis, Mbak Sarah. Menulis hampir setiap minggu itu terbit satu tulisan. Bukunya tipis itu ada di lantai 2,5 di Kertanegara nomor 4. Dan kalau masuk ada tangga, di situ ada ruangan, di sini ruang kerja beliau. Di situ ada perpustakaan kecil. Saya tidak tahu tulisan-tulisan itu siapa yang mengamankan itu. Apakah masih ada atau sudah tidak ada. Saya 10 tahun berkantor di situ. Jadi apa namanya? Tulisan-tulisan beliau itu kita tularkan, kita bawa, bagikan ke seluruh Indonesia kepada para pejabat dan para rektor, dekan universitas. Tidak harus fakultas ekonomi. Kepada para politisi, jaringan kita di seluruh Indonesia. Saya pada waktu itu ditugaskan untuk membentuk jaringan, Mbak Sarah. Dan saya lakukan itu. Khususnya generasi milenial waktu itu, generasi muda waktu itu. Dulu kan tidak disebut generasi milenial ya, generasi muda waktu itu. Pada saat itu kan masa transisi juga. Dari generasi muda, dari generasi bunga. Generasi bunga itu generasi yang suka mengisap ganja. Iya, tahun 70-an ke tahun 80-an, tahun 90-an adalah generasi yang sudah tidak menggunakan itu, tetapi yang dia gunakan lebih berbahaya lagi, Mbak Sarah. Lebih berbahaya lagi. Nah, kepada generasi muda itu yang kita galang. Gubernur, wali kota, pangdam dan lain sebagainya. Itu kita galang semua, membagi-bagi pikiran Bapak itu gratis. Memang cetakan itu tidak pakai uang. Pakai uang ya dari saku sendiri. Itu yang beliau lakukan untuk Indonesia, untuk kecerdasan Indonesia. Supaya bangsa Indonesia ini khususnya para pejabatnya, para politisinya, para generasi mudanya sadar tentang arah atau haluan ekonomi kita. Sadar akan haluan ekonomi dan politik kita. Karena politik dan ekonomi itu sebuah relevansi, tidak boleh dipisahkan. Itu. Tidak boleh dipisahkan. Ini sama sekali tidak boleh dipisahkan. Apabila ekonomi dipisahkan dari politik atau politik dipisahkan dari ekonomi, maka yang terjadi adalah ketidakaturan ekonomi dan politik itu sendiri. Saya diajarkan seperti itu oleh beliau. Nah, adik-adik sekalian, saya pikir saya sudahi dulu. Sampai di sini dulu. Sebab kalau kepanjangan nanti beliau marah sama saya kalau terlalu kepanjangan. Nanti beliau marah sama saya. Ada kisah-kisah tertentu yang tidak mungkin saya ngomong. Ada ucapan-ucapan beliau terhadap bangsa ini yang tidak mungkin saya ngomong.
Ada. Tetapi kepada Mbak Sarah nanti saya sampaikan khusus kepada beliau. Tidak boleh kepada yang lain. Tidak boleh. Cuma kepada Mbak Sarah. Pada saatnya saya akan sampaikan ke Mbak Sarah. Karena Mbak Sarah ini adalah pelipur lara saya. Untuk ke depan. Untuk ke depan. Terus terang aja. Saya melihat Mbak Sarah ini dari awal. Saya bilang, Mbak Sarah, saya melihat Anda, saya teringat kepada mendiang ayahanda Profesor Sumitrojoyo Hadikusumo. Betul, kecerdasannya, keberaniannya. Oh, jangan lihat kecil. Tidak besar, orangnya tidak besar, tapi keberaniannya. Bung Karno, seorang proklamator dilawan, bukan pemberontak ya, beliau bukan pemberontak, bukan. Profesor Sumitrojoyo Hadikusumo, kata Nehemia Lawalata, bukan pemberontak. Itu adalah protes. Protes terhadap sesuatu yang beliau yakini itu keliru. Dan terbukti tahun 65 keliru. Itu yang beliau katakan kepada saya. Kita harus beramah-tamah. Tetapi terhadap satu ideologi tidak boleh. Apa itu, Prof? Komunisme tidak boleh. Kamu tidak boleh beramah-tamah dengan itu. Hati-hati dengan komunisme. Dia bisa menghancurkan bangsa kita setiap saat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nehemia Lawalata. Saya pikir komentar beliau ini sangat relevan di tengah pesimisme mungkin barangkali di antara banyak generasi muda saat ini, Prof. Terutama berkaca pada pelemahan nilai rupiah, IHSG mungkin teman-teman di sini yang sahamnya mulai pada merah kebakaran dan lain sebagainya. Nyatanya memang ini bukan berarti bahwasannya negara kita ini menuju negara yang gagal, teman-teman. Tapi bahwasannya saat ini pemerintah sedang berjuang melawan kekuatan-kekuatan neoliberalisme yang saat ini sudah menggerogoti jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya mungkin kita bisa lanjut kepada Bapak Aldila Septiadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Kak Sarah dan yang terhormat juga para undangan sini. Kalau Om Nehemia cerita tentang flashback ya, saya pengen cerita lebih ke forward gitu. Kita punya mimpi Indonesia Emas 2045 gitu, dimana at that time ada yang tahu nggak kita akan menjadi negara nomor berapa dari sisi GDP? Nomor 4 gitu. Di bawah ya, China nomor 1, terus India nomor 2, Amerika nomor 3, dan kita nomor 4. Di any calculation yang dilakukan oleh ekonom, ya, the most word ataupun weighted variable dari GDP itu adalah consumption. As simple di mana itu negara nomor 1, nomor 2, nomor 3 harusnya Indonesia. Kalau ngomong hanya consumption. Kalau ngomong China sama India, by any chance lumayan berat. Kita bisa nomor 3. Tapi sebenarnya kita bisa punya peluang menjadi nomor 4. Dan apa peluangnya di mana? Itu yang teman-teman dengar barusan. Karena ya at that time kita cuma dilihat sebagai negara konsumen, negara konsumtif, bukan negara produsen. Dan pemikiran ini tentang industrialisasi udah ada sejak dulu. 95, even nggak tahu nih ya, di umuran saya umur 40 tahun gitu, ada yang masih tahu atap Repelita nggak? Rencana pembangunan 5 tahun. Di Repelita keberapa industrialisasi itu ada? Ketiga, itu tahun 80-an.
which sebenarnya di beberapa sektor itu sudah terjadi. Yang salah satunya di sektor saya sendiri, gitu, di tekstil dan fashion. Bandung itu adalah kota tekstil bukan hanya cuma di Indonesia, di dunia. Dibuild tahun 80 dan kemudian fly tahun 90-an. Dan kalau teman-teman yang ingat di sini tahun 2000-an awal ada booming distro. Itu karena kita kelebihan capacity at that time. Jadi at that time pada saat dolar melonjak, orang-orang di Bandung itu pengusaha-pengusaha Bandung dan pengusaha itu lumayan panen gitu. Karena dolarnya meningkat gitu ya. Dan mereka dapat cash lumayan banyak. Akhirnya mereka buat brand dan capacity mereka lebih. Tapi the problem is, pada saat ngomongin industrialisasi itu sendiri, masalah kita adalah masalah di teknologi. Jadi kebanyakan investor itu tidak mau memberikan teknologinya ke Indonesia. Dan dalam waktu 10 tahun kita just surpassing by China. Dan sekarang tekstil Indonesia mengalami masa deindustrialisasi. Sejujurnya ini ya paradoks ataupun kontradiktif ya dengan mimpi kita semuanya gitu. Dimana mimpi tentang hilirisasi. Mungkin hilirisasi menurut saya it's just first step, then after that going to industrialization. Hilirisasi sekarang kita cuman mindsetnya menambah nilai tambah dari raw material. Sedangkan industrialisasi itu beneran kita producing. Ini yang sebenarnya harus kita cermati buat teman-teman semua. We have a 20 years forward. Gimana caranya kita bisa membalikkan semuanya dalam waktu singkat. Karena sama seperti kemajuan teknologi ya. Ini saatnya dimana grid dan network itu lebih bisa bergerak dibandingkan dengan hal yang lain. Kita punya AI, ya. Kita juga punya resources yang cukup banyak, ya. Kayak paling gampang kapas Indonesia itu katun kita produce ya. Industri Indonesia untuk kain tidak semaju China. Dibalikan lagi dan akhirnya masuk ke sini, gitu. Even karena masalah tarif, banyak perusahaan China membuat perusahaan tekstil di Indonesia. Kita punya belt dari di Jawa Tengah ya, dari daerah Tegal sampai ke Solo, itu produksi tekstil. Banyak perusahaan Cina baru di sana. Karena kenapa? Mereka pengen mengurangi dampak tarif dengan membuka perusahaan di Indonesia. Tapi saya melihatnya adalah lebih bagaimana relevansi pemikiran Opachum yang tidak lekang dengan waktu. Ini yang jujur aja saya menyesal ya pada saat SD itu belajar tentang repelita dan lain-lain. Pada saat kuliah ekonomi, otak saya di-brainwash dengan pemikiran kapitalis. Sejujurnya di sana gitu. Selama 15 tahun buku-bukunya dicekokin buku-buku seperti itu gitu. Dan this one is our opportunity ya. Bagaimana kita bisa belajar banyak lagi, even dari disertasinya Opachum juga tentang kredit rakyat di masa depresi ya. Itu ya itu juga salah satu translasi dari ya Koperasi Merah Putih sekarang gitu. Dan kalau eksekusinya bagus, itu adalah mimpi-mimpinya Opachum yang kita sebagai cucu-cucu ideologisnya itu insya Allah bisa wujudkan bersama. Dan banyak sekali pemikirannya, nggak hanya cuma itu. Saya cuma menyebutkan 2 dari sekian banyak. Teman-teman kalau di kandang saya sendiri kasarnya, wah itu udah kemana-mana tuh ngobrol ya gitu. Dan even kalau di INRI itu kita tongkrongan warung kopinya itu ngobrolin kayak gini gitu. Dan harusnya Fahrul yang ada di sini kita bisa bilang cenayang ya, kemarin 50 BPS, hampir semua ekonom bilang 25, cuman dia bilang 50 dan exact gitu. Itu karena kita berpikir tuh udah kita balik gitu. Dan konsum buku saya di 2 tahun terakhir itu juga lumayan banyak karena untuk
re-engineer apa itu soalnya susah banget. Kalau belajar S1, S2, mudah-mudahan bisa S3 juga Kak ya. Ekonomi bertahun-tahun ya. Bagaimana pasar bebas itu kita benar-benar dicekokin seperti itu gitu. Dan dengan ada satu variabel proteksi itu haram sejujurnya. Yang ada di pikiran kita awalnya gitu. Tapi that's the reality gitu. Kita mesti punya kedaulatan gitu. Kalau sekarang kita ngomong hilirisasi, Opa Cum udah bilang bahwa industrialisasi adalah alat kedaulatan nasional. Dan closing saya hari ini adalah let's try to be number 3. Kita punya 20 tahun men. Yuk kita bisa ngalahin US. Untuk itu ya mungkin kita bisa sambil belajar. Dan saya punya satu hal lagi adalah bahwa pada saat kita membaca atau belajar satu hal tuh mengerti itu belum tentu memahami. Memahami belum tentu bisa mengimplementasikan belum tentu kita bisa benar mengajarkan atau menyebarluaskan. Jadi gimana caranya kita sebagai cucu-cucu dari Opa Cum bisa menyebarkan pemikirannya untuk secara kumulatif, secara masif, dan ya we will be there. Kita bisa jadi negara maju. Itu aja. Terima kasih semua. Baik, terima kasih Bapak Aldila Septiadi. Saya izin sedikit menambahkan beberapa poin mungkin untuk mengomentari. Bahwasannya memang poin-poin pemikiran Opa Cum yang barangkali sudah ada semenjak tahun 1940, 1950. Semua itu sebetulnya terdokumentasikan melalui tulisan-tulisan dan buku-buku beliau yang barangkali bisa teman-teman lihat ada di posisi sisi sebelah kanan teman-teman sekalian di situ. Tadi Bapak Aldila menyebutkan bahwasannya terdapat buku Kredit Rakyat di Masa Depresi. Itu merupakan salah satu buku yang membahas di tahun 1930 kita mengalami masa depresi dan bagaimana kemudian kredit rakyat saat itu menjadi salah satu solusi yang ditawarkan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Lalu juga di situ juga ada satu lagi yang covernya warna biru, itu jejak perlawanan Begawan Pejuang teman-teman. Sangat saya rekomendasikan untuk bisa dibaca oleh teman-teman semua dan telah menjadi salah satu misi dari The Kertanegara Institute juga. Untuk kedepannya kita bisa mendemokratisasi, menyemai kembali isi-isi pemikiran melalui tulisan-tulisan dan buku dari Opa Cum ini sendiri. Oke, mungkin selanjutnya saya rasa teman-teman di sini udah gak sabar nih untuk bisa memberikan pertanyaan, menanyakan terkait pikiran-pikiran, relevansi atau barangkali keresahan-keresahan yang saat ini sedang dialami untuk bisa ditanyakan relevansinya langsung kepada pemikiran-pemikiran Opa Cum ini sendiri. Dan kepada teman-teman hadirin dipersilahkan 3 penanya terlebih dahulu yang ingin bertanya. Oke, boleh berdiri? Oke, mungkin dari masnya yang pakai kacamata di belakang pada Mas Bayu dipersilahkan. Boleh dibantu untuk mikrofonnya. Oh, oke, siap. Boleh perkenalan dulu nih, Mas. Perkenalkan, saya Bayu Sadar-Romo, kami sapa Bayu, saya dari Amanat Research Institute. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Ya, karena yang nggak terdengar tuh suara mahasiswa, rakyat miskin kota dan Kayak mantan ketua BEM nih ya, Mas Bayu ya. Oh iya ya, BEM UI. Oh. Ya, izin Bapak, saya mau bertanya gitu ya. Hari ini kita melihat negara kita rasanya sudah dekat sekali dengan neoliberal. Utamanya yang paling bahaya menurut saya adalah di sektor pendidikan. Kalau sektor pendidikan kita sudah disusupi oleh paham-paham neoliberalisme, maka menurut saya ini akan menjadi awal dari kehancuran bangsa kita. Kita melihat bagaimana kemarin wacana student loan atau kredit pendidikan itu dimunculkan, dan menurut saya itu adalah jalan yang ditempuh oleh neoliberalisme dalam pendidikan kita. Nah, sedangkan saya melihat pemikiran Pak Prabowo yang juga pasti dipengaruhi oleh pemikiran Prof. Sumitro, itu sebenarnya ingin mencari jalan tengah. Gitu, jalan tengah seperti apa yang menurut bapak-bapak sekalian akan benar-benar bisa konkret gitu ya, bisa diterapkan di masyarakat kita
yang mungkin ini juga saya penasaran. Apa sih yang tadi misalnya off the record gitu ya dari Prof. Sumitro yang mungkin tidak banyak halayak yang tahu, tapi mungkin kita di ruangan ini bisa tahu gitu. Karena menurut saya menarik kalau ada fakta-fakta uniknya Prof. Sumitro gitu. Jadi penasaran aja kalau Prof. Sumitro lagi bengong tuh ngapain gitu. Atau kalau Prof. Sumitro lagi bosen itu ngapain gitu. Nah, karena mungkin itu juga bisa menjadi inspirasi gitu ya. Dan terakhir, Bapak, saya juga mempelajari bagaimana pemikiran Prof. Sumitro ini beririsan atau bahkan beberapa kali bertolak belakang dengan pemikiran Bung Hatta. Gitu. Jadi kalau Bung Hatta lebih menekankan pada ekonomi partisipatif, gitu. Makanya Bung Hatta sebagai bapak koperasi kita yang dimana menekankan ekonomi itu harus berangkat dari rakyat. Sedangkan kalau Prof. Sumitro ini ekonomi harus berangkatnya dari negara yang berkembang, gitu ya, negara industrialisasi, gitu. Nah, ini bagaimana Bapak melihat dan Mas melihat irisan ataupun pertolak belakangan pemikiran antara Prof. Sumitro dan Prof. Hatta, Muhammad Hatta, dan menurut Bapak mana yang lebih relevan diterapkan hari ini? Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita tambah satu pertanyaan lagi, barangkali ada lagi satu lagi. Oke, Mas dipersilahkan. Izin Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Rizky Adamani. Sebagai latar belakang saya bekerja bertugas untuk pemerintah di bidang belanja negara. Saya bertugas di Kabupaten Pangkal Barat. Di situ saya melihat memang ada pemikiran pacung di dalam paket kebijakan Bapak Prabowo. Nah, tapi saya di lapangan saya merasakan langsung di situ tuh banyak hal yang memang relevan sebagai pemikiran, tapi tidak relevan sebagai kondisi yang terjadi. Gitu. Mungkin kalau sekarang ya saya bicaranya sekarang karena saya masih muda juga. Paket kebijakan sosialisnya Pak Prabowo saat ini mungkin yang utama di MBG sama KDMP ya Pak. Itu sebenarnya bagus, cuman di bawah terutama di kabupaten itu banyak sekali penyelewengannya Pak. Di mana komando yang dulu sistem komando yang dulu ada di zaman Pak Cum tidak terrealisasi sempurna di saat ini, sehingga banyak pemain istilahnya di bawah sana, sehingga MBG mungkin kita bisa berdebat soal efektivitasnya masih bisa di tanda kutip dimaafkan gitu. Tapi KDMP ini lebih ancaman kalau saya yang merasakan di bawah gitu Pak. Nah mungkin pembukaannya seperti itu. Pertanyaan saya mungkin bagaimana cara merelevansikan pemikiran Pak Cum di dalam kondisi Indonesia saat ini, terutama di bidang penegakan hukum dan korupsi dan sebagainya. Baik, terima kasih untuk kedua pertanyaan, kedua penanya. Mungkin Bapak waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Bayu tadi itu yang sedang diupayakan oleh Pak Prabowo supaya berbalik dengan konsep sekolah rakyat itu. Justru itu banyak sekali yang menentang itu sekolah rakyat. Yang menentang sekolah rakyat itu adalah para kapitalis di bidang pendidikan. Kemudian mereka mempunyai sejumlah kaki tangan yang setiap saat, bahkan setiap hari memberikan mempengaruhi opini rakyat untuk menolak itu. Karena jika sekolah rakyat ini terselenggara sampai di tingkat universitas,
Mereka gulung tikar. Kalau soal kredit, itu sudah sejak lama. Waktu saya masih kuliah dulu, saya angkatan 78. Waktu saya masih kuliah, itu sudah ada kredit mahasiswa Indonesia. Tapi itu berbeda dengan kredit yang dimaksudkan tadi. Berbeda. Kredit mahasiswa Indonesia itu benar-benar dari negara. Sementara kredit yang dimaksudkan tadi itu dari universitas-universitas swasta itu untuk merangsang dan mengikat mahasiswa itu. Serentak dengan itu menanamkan sebuah pola pikir bahwa sistem pinjam-meminjam itu adalah sebuah sistem yang harus atau yang harus dilakukan untuk bisa kita survive. Padahal tidak begitu. Kata Profesor Sumitro tadi bahwa dalam situasi transaksi berjalan yang defisit, salah satu sumber pembiayaannya adalah investasi. Bantuan luar negeri itu pelengkap. Pinjaman itu sebagai pelengkap. Itu dalam rangka industrialisasi. Memang kita mengalami sekian puluh tahun ke sini ya. Kita mengalami deindustrialisasi. Nah, pemerintahan Pak Prabowo ini memang sulit sekali untuk mengembalikan itu. Mengadakan reindustrialisasi. Sementara industri dasar kita itu sudah di tangan orang lain. Industri dasar kita itu industri baja itu. Yang di mana? Yang di Banten sana apa namanya itu? Krakatau Steel. Tujuan dibangunnya Krakatau Steel itu untuk supaya Indonesia punya industri dasar. Supaya bisa industri mobil dan lain sebagainya. Itu sudah di tangan orang lain, sudah bukan di tangan negara lagi. Itu kira-kira juga yang akan menjadi tugas yang berat Pak Prabowo untuk mengembalikan semua itu di tangan negara. Bukan merampas, bukan. Tapi dalam sistemnya mereka itu bisa aja dibeli sahamnya mereka. Bisa saja. Kemudian yang berikut teman dari Fak-Fak. Saya kalau soal itu yang di lapangan, saya cuma bisa berdoa supaya Ferry, Menteri Koperasi, itu bisa lebih paham tentang apa yang dimaksudkan oleh presidennya. Maksud luhur dari presidennya. Menterinya harus lebih paham. Itu. Saya cuma bisa berdoa itu. Supaya Pak Menteri Ferry lebih paham, lebih menjiwai apa yang dimaksudkan oleh presidennya. Tatkala presiden memberikan tanggung jawab kepada seseorang untuk mengelola sesuatu sektor di negara ini, hendaknya dia langsung pada detik itu juga dia langsung memahami apa yang dimaui oleh presidennya. Itu. Saya pernah menyampaikan bahwa pengalaman BUUD dan KUD mungkin belum lahir, awal 80-an. Itu hendaknya jangan terjadi di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. BUUD, KUD itu khususnya Koperasi Unit Desa, itu tujuan utamanya adalah membangkitkan ekonomi rakyat, khususnya petani dan nelayan.
Namun rekrutmennya yang salah Mbak Sarah. Yang menjadi manajer-manajer itu adalah lulusan sarjana muda, BA atau BSc. Dulu itu sistem tingkat, belum sistem semester. Dalam rangka pemilu 82 itu direkrut mereka menjadi general manager dari KUD itu. Bayangkan anak muda yang ke kampus naik oplet dengan uang 100 rupiah, 50 rupiah ke sana, 50 rupiah pulang. Kalau dia pinter di kampus, maka dia ditraktir oleh temannya untuk makan bakmi. Iya, tahun itu. Orang-orang anak-anak muda seperti itu diberi tanggung jawab sebagai manajer KUD. Kemudian KUD itu diberi kredit. Kredit sebesar minimal 3 miliar. Ya jelas dia akan salah gunakan itu. Dan uangnya dari mana? Sehingga bisa memberikan kredit dari barat sana, dari Amerika. Amerika pada waktu itu memberi pinjaman kepada Indonesia. Khusus untuk itu, katanya bantuan. Itu lebih kurang 1 miliar dolar. Artinya apa? Konsep barat untuk membunuh sistem ekonomi Indonesia sudah berlangsung pada saat itu dengan memberi 1 miliar dolar yang bagi mereka tidak ada arti, tapi koperasi akan mati. Koperasi akan dibenci oleh rakyatnya. Koperasi akan tidak dipercaya oleh rakyatnya. Apakah koperasi merah putih ini sama dengan itu? Tidak sama. Tidak sama. Dasar pemikiran Pak Prabowo dengan dasar pemikiran pada saat itu membangun KUD beda. Itu bertolak belakang. Sehingga para komprador yang berhasil membunuh koperasi di Indonesia lewat KUD, operasi KUD tadi itu sampai puskut, sampai inkut dan masuk penjara banyak itu. Itu yang kemudian melawan sekarang. Itu kemudian yang melawan. Itu yang kemudian memberikan analisa-analisa yang tidak relevan dengan koperasi merah putih ini. Dan mereka masih ada di desa-desa seluruh Indonesia. Masih ada. Ada yang sudah keluar penjara, manajer-manajer itu kebanyakan masuk penjara. Ada yang sudah keluar, banyak yang sudah keluar penjara. Itu yang ingin membunuh kembali koperasi Indonesia. Jadi koperasi merah putih ini sesungguhnya dia tidak hanya berhadap-hadapan dengan orang-orang itu, dengan kelompok itu, tetapi dia berhadap-hadapan dengan sebuah sistem yang ingin mempertahankan kedaulatan ekonomi mereka, penguasaan ekonomi mereka. Yang sudah puluhan tahun mereka kuasai. Dari hulu sampai jangkrik pun mereka kuasai. Jadi apa yang terjadi di mana? Di Timika, di Papua Barat. Itu sebenarnya adalah dinamika perlawanan dari orang-orang itu. Dari kelompok itu. Das bukan maksudnya. Namun demikian sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa Bapak Menteri yang terhormat pun harus memperbaiki. Harus terus-menerus memperbaiki ini. Jangan setiap kekeliruan itu disalahkan presiden. Saya perhatikan sekarang setiap ada kesalahan sedikit aja disalahkan presiden. Presiden yang bersalah, presiden yang bersalah. Untung saja kita saat ini memiliki seorang presiden yang satria. Yang patriotik, sehingga dia bilang, yo memang saya yang bersalah, yo saya yang bertanggung jawab, kalau ada kesalahan saya yang bertanggung jawab. Itu. Tapi kalau misalnya presiden kita itu, misalnya jangan tanya saya, tanya kepada menteri saya enggak tahu apa-apa, tanya kepada camat. Nah ini cilaka ini. Untung aja kita mempunyai presiden yang satria, karena memang ini keluarga satria ini. Ini keluarga yang satria ini. Dari Opa Margono dan terus ke atas. Itu satria itu sampai sekarang.
Kalau kita kita menemukan atau kita memiliki presidennya, bukan saya tanggung jawab. Ini bahaya itu, bahaya. Jadi saya kira demikian, adik yang dari Papua Barat, tolong ikut mengawasi dan tolong ikut menyadarkan mereka di sana. Karena sebagai pengelola keuangan keuangan, tolong itu diawasi dan tolong itu kelola. Oke, saya pikir sudah terlalu panjang saya bicara. Terima kasih Bapak. Mohon izin selanjutnya mungkin ada tambahan dari Ibu Rahayu. Izin, ini hanya karena saya juga mohon izin harus pamit undur diri, tapi sebagai tambahan sekaligus pemikiran sih, izin. Karena tadi ada yang menanyakan bagaimana dengan hal-hal yang mungkin dari segi relevansinya melihat kondisi saat ini itu dipertanyakan. Apakah efektif atau tidak dan apakah cocok dengan kondisi saat ini. Saya bicara ini bukan sebagai jubir, juga bukan untuk mendefend, tapi justru saya mau menantang kita. Karena terlalu banyak anak-anak muda yang diskursus di medsos itu pokoknya mau suaranya terdengar, tetapi tidak memberikan kontribusi pemikiran solusinya apa. Saya sebenarnya di sini mau untuk nanti, ya silahkan setelah saya justru solusinya apa? Karena kalau misalkan kita tidak melakukan program makan bergizi gratis, free meal plan, yang di negara lain mereka berupaya untuk bisa melakukan program itu. Di Amerika itu banyak yang ngelobi supaya pemerintah mereka bisa melakukan program itu. Di beberapa provinsi atau state itu udah berjalan, tapi belum semuanya. Di Australia saya baru ketemu sama delegasi members of parliament dari mereka. Mereka bilang, hah? Masa ada yang mengatakan itu negatif? Sampai kaget dia. Sampai kaget, masa ada? Isn't it a good thing that you're feeding your people? Bukankah hal yang positif Anda buat program memberi makan untuk orang-orang yang membutuhkan? Sampai dia nggak kaget sekaget-kagetnya. Nah jadi persoalannya adalah bukan karena soal kalau bicara implementasi, ini negara besar banget. Negara manapun pasti ada orang baik, pasti ada orang jahat. Tapi persoalannya kalau misalkan program ini tidak dijalankan, solusinya apa? Bagaimana kita bisa memastikan anak-anak 40% yang ke sekolah nggak sarapan, pada saat mereka ke sekolah, mereka jajannya makanannya yang sehat. Bagaimana kita bisa memastikan IQ Indonesia yang saat ini rata-rata 75 itu bisa ditingkatkan kalau bukan lewat nutrisi? What is the solution? Apa solusinya kalau misalkan anak-anak yang istilahnya kita bilang bahwa oh ini persoalannya ada di pendidikan. Pendidikan di Indonesia adalah anggaran satu-satunya yang secara undang-undang sudah ditetapkan di 20%. Gak ada sektor lain, sama sekali tidak ada satupun yang secara undang-undang dinyatakan persennya tuh gak berubah. Itu hanya pendidikan. 20%. Tinggal kalian cek. Di periode yang sebelumnya, itu berapa persen? Karena kawan-kawan saya yang di Komisi 10 sedang berjuang untuk betul-betul itu bisa tercapai 20%. Kenapa waktu itu nggak ada yang menyuarakan? 20% by law, nggak akan turun, bahkan gaji guru pun lagi ditingkatkan. Menjadi pertanyaan,
Kalau misalkan kita berharap bahwa oke, sistem pendidikannya yang dirubah, mau sistemnya mau sekeren apapun, kalau anaknya itu dianya lapar, dianya nggak makan, bisa nggak kita minta untuk mereka nyerap informasinya? Saya salah satu, kalau misalkan saya lapar, orang mau ngomong sekeren apapun, kayaknya susah untuk saya serap. Jadi pertanyaan saya adalah bukan kita bicara apakah ini tepat atau tidak. Solusinya apa kalau bukan itu? Dan apakah berarti yang ini saya mau mendorong untuk kita semua di sini. Kalau memang kita melihat ada yang menyalahgunakan, laporkanlah. Kalau memang ada yang menyeleweng, laporkanlah. Bahkan kemarin pun juga sudah dilaporkan ada 3.000 sekian dapur yang akhirnya sudah ditutup. Bukan berarti kita menyatakan bahwa oh kalau misalkan jalannya itu salah diteruskan saja. Enggak. Ini kan persoalannya apa? Human. Apakah hanya karena ada orang-orang jahat terus kita menyatakan ya udah anak-anak mendingan gak usah makan? Is that the cost we are willing to pay? Dan kalau misalkan kita bicara tentang koperasi, we're talking about supply chain. Dari dulu semuanya pada marah bahwa oh kok tiba-tiba ada toko itu masuk ke sini, toko itu masuk ke sini. Bagi saya kalau itu adalah tokonya pemiliknya Indonesia, asal merekanya bayar pajak di Indonesia, nggak ada masalah saya. Yang jadi masalah kalau misalkan tokonya miliknya asing, tiba-tiba udah masuk ke dalam kampung saya. Ngambil uang dari saya. That I have a problem. Tapi kalau misalkan itu punya Indonesia, kenapa nggak kolaborasi? Dan koperasi ini sebenarnya kan emang betul untuk nelayan dan petani. Nah, saya kembali lagi menanyakan, apa solusinya untuk para nelayan bisa punya cold storage? Karena selama ini banyak yang di pulau-pulau, banyak hasil tangkapan mereka, ujung-ujungnya nggak juga kejual. Karena apa? Nggak ada cold storage. It's very very basic. Di luar negeri mancing itu mereka di dalam kapalnya aja ada cold storage. Langsung dibekukan. Atau ada tangki air untuk dimasukkan. Lah di kitanya. Nelayan-nelayan kita kan apa yang dia tangkap ya dia langsung jual hari itu juga. Tapi kita ini negara kepulauan, 17.000 pulau lebih. Kalau misalkan rute logistiknya nggak bagus, kadang-kadang lebih mahal kita jualan di Indonesia dibanding kita ke luar negeri. Benar nggak nih yang ekspor? Solusinya apa? Kalau nggak negara yang hadir? Itu, I'm not asking this rhetorically. Saya berharap setelah saya undur diri silahkan didiskusikan. Jangan terus habis itu saya keluar dari sini bubar. Ya, tolong ini benar-benar didiskusikan. Saya mau tahu habis ini tolong Raga nanti lapor ya. Ya kan, dari INRI juga tolong dilaporkan hasil diskusinya, solusinya kalau bukan itu apa? Kalau bukan negara yang hadir untuk ngasih makan kepada anak-anak, kalau bukan negara yang hadir untuk memastikan supply chain dan logistik chain di Indonesia itu terjaga untuk petani dan nelayan kita, solusinya saya mohon dengan segala hormat apa? Nanti hasilnya kalau misalkan disepakati kita sampaikan langsung kepada kabinet, ya kan? Jangan hanya bicara ini nggak tepat. Ini banyak korupsi, ya semua dari dulu juga tahu. Lama-lama nenek moyang bukan seorang pelaut, seorang koruptor ntar. Tolong gitu loh, ayo solusinya apa? Saya cuma nanya itu aja. Karena kalau enggak we're stuck in the diskursus yang muter-muter. Mungkin itu sekali lagi terima kasih dan selamat untuk Kartanagara Institute. Terima kasih. Mungkin izin Bu, ada penyerahan sertifikat terlebih dahulu, boleh kepada... Ya ada ya. Silakan kepada Mas Raga. Maju dulu.
Agak meja. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mungkin nanti juga Ibu Wakil Wali Kota Baik. Sangat menarik diskusinya teman-teman, kita belum selesai. Kita akan melanjutkan diskusi sampai kurang lebih 10 sampai 15 menit ke depan. Kita akan membuka kembali pertanyaan, 2 pertanyaan sebelum kita tutup kegiatan pada sore hari ini. 2 pertanyaan tercepat, dipersilahkan. Iya, mungkin mungkin kepada perempuan ya, kepada mbaknya di depan dan mbaknya di belakang, dipersilahkan. Iya, saya dari perwakilan kebijakan firm Indonesia. Tadi sudah sempat disampaikan ya pemikiran-pemikiran dari Profesor Dr. Sumitro Johannes. Secara garis besar yang saya dapat yaitu industrialisasi, keberpihakan bersama wong cilik yang mana ujungnya nanti menjadi proteksionisme. Pertanyaannya dalam konteks saat ini, yang mana kita sudah memiliki cita sebagai engine of growth, bagaimana agar agenda industrialisasi saat ini, termasuk downstreaming itu tadi tidak hanya dari raw keturunannya hilirisasi, tetapi juga memberikan multiplier effect. Apa enablers atau pemikiran-pemikiran dari Profesor Dr. Sumitro yang bisa diimplementasikan dengan kondisi saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Shalwa. Terakhir dari Mbak yang di belakang, dipersilahkan. Sebelumnya izin perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Mila, mahasiswa Ilmu Politik di UPN Jakarta. Di sini aku mau bertanya terkait dengan pernyataan Bapak Presiden kita Prabowo Subianto yang menegaskan nih bahwasannya Indonesia ini harus memiliki kedaulatan penuh atas kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional yang pastinya memberikan kontribusi besar ya untuk ekonomi di negara kita ini. Nah, namun seperti yang kita lihat, ekspansi industri sawit dari sejak dulu ini kerap menimbulkan berbagai persoalan ya, seperti konflik agraria, ya bahkan kerusakan ekosistem dan lingkungan yang terjadi gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan pemikiran Prof. Sumitro tentang pembangunan nasional yang menekankan industrialisasi, kemandirian ekonomi, dan keberpihakan negara terhadap kesejahteraan masyarakat, bagaimana nih Bapak sekalian melihat posisi industri kelapa sawit Indonesia saat ini dengan banyaknya dinamika yang dari dulu belum ada inti persoalan dan penyelesaiannya. Sedangkan Bapak Presiden kita itu memiliki rencana ke depan untuk terus memperluas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, terutama di Papua yang baru-baru ini narasinya disampaikan di bulan Desember, kalau nggak salah Desember tahun 2025. Oke, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Luar biasa semangat pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait multiplier effect dari hilirisasi dan yang kedua terkait masalah industri kelapa sawit. Kepada Bapak Aldila, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, mungkin saya mau masuk ke underline-nya dulu kali ya. Dari sisi semua pemikiran Prof. Sumitro, terutama yang masih relevan sampai saat ini. Kata-kata kasar tadi, negara hadir, itu kata kuncinya sebenarnya. Gitu, dimana kalau tadi dari sisi pendidikan ngomongin negara hadir itu student loan itu ya Om Hem juga bilang bahwa bukan haram gitu. Nah mungkin dari sisi eksekusi, dari sisi keberpihakan dan lain-lain, contohnya LPDP gitu. Saya juga sebenarnya produk beasiswa pemerintah ya, produk beasiswa Dikti gitu. Karena kita tuh saat ini LPDP seperti benar-benar cuman CSR gitu, cuman kasih aja gitu. Nah mungkin itu salah satunya kita bisa combine dengan student loan 50-50. Nggak tahu setuju apa enggak nih misalnya. Karena kesempatan untuk bisa belajar di luar itu nggak semua orang punya gitu. Dan one of it ya itu tadi gitu, karena masalah pendidikan adalah akses sama quality. Dari sisi kualitas agak sulit kita bisa mengejar secara langsung. Makanya those kind of thing hanya ada dan kita dukung untuk pendidikan tinggi secara kualitas dan yang benar-benar tidak ngomongnya misalnya
di dalam negeri ya, masih di luar negeri. Itu satu. Jadi kalau ngomongin negara hadir di sana. Terus kalau ngomongin enabler dari pemikiran Prof. Sumitro untuk industrialisasi adalah sebenarnya teknologi. Dari tahun 80-an, Opacum udah bilang bahwa transfer teknologi itu penting gitu. Dari sisi fiskal, pembelian mesin untuk kebutuhan produksi sekarang itu masih ada tarif di 0 sampai 15%. Sebenarnya ini yang kalau saya balik kritis balik ya, karena saya pengusaha juga gitu. Ini hal-hal seperti ini yang kita lagi perjuangkan juga gitu. Jadi tadi Kak Sarah pesannya untuk cari solusi bagaimana itu bisa terjadi gitu. Jadi enablernya itu tadi gitu. Gimana caranya government itu hadir untuk bisa empower. Apalagi sektor-sektor seperti tekstil, sektor-sektor bukan yang saya bilang rocket science ya gitu. Bukan seperti baterai, bukan seperti mobil yang kita beneran, ataupun pesawat yang kita butuh riset puluhan tahun dan kita bisa kejar dalam waktu cepat. Gitu. Jadi in term of enabler, negara hadir di setiap titik hilirisasi tadi. Dan kalau ngomong kedaulatan penuh atas kelapa sawit, sebenarnya jawabannya udah dengan Badan Ekspor Nasional juga udah salah satunya. Cuman saya tuh mau sedikit mengkritisi bahwa di mana lingkungan, terus juga ngomongin carbon aspect dan lain itu adalah import dari negara barat untuk kita tidak bisa bertumbuh. Salah satunya, yes, lingkungan is one thing, but what they doing pada saat revolusi industri 100-150 tahun lalu mereka juga melakukan hal yang sama gitu kan. Tapi the problem adalah saat ini kita tidak punya solusi yang cukup tepat juga untuk misalnya lingkungan itu tadi gitu. Jadi bukan dihentikan tapi dicari solusi untuk pengembalian lingkungannya tadi. Diperketat aturan bahwa setiap misalnya satu pohon sawit gitu, bagaimana perusahaan itu juga bisa menabung untuk restructure tanahnya dan lain-lain gitu. Kalau ngomong isu yang terakhir, saya sih cuma bisa bilang adalah itu juga mungkin promosi ya kalau kita bisa ngebalikin dengan apa yang ada di sana. Tadi kita bilang sawit, batu bara, tikol gitu ya. What happened in Merauke, it's the effort from the government to be a superpower in food. Just imagine what World War III happened. Everyone in the world need a food. We can supply. Yeah, we had just become a superpower in an instant. Yeah. Either or adalah the worst case scenario. Pada saat itu terjadi, we can just supply untuk rakyat kita sendiri. Jadi yes, konflik agraria terjadi dimanapun, ini yang mesti diperbaiki. Dan di INRI kita tuh diskusinya cukup konstruktif ya. Ngomong RUU TNI aja, prinsipnya. RUU TNI itu adalah what US doing wherever in the world adalah itu RUU TNI. Di Middle East, mereka punya semua fasilitas militer. Buat apa? Untuk kepentingan mereka. Kalau nasionalisasi simpel itu saya bisa aja kita bilang bahwa you will be safe anywhere in Indonesia dengan semua di perusahaan batu bara, nikel dan lain, ya government asking 20% of the share. That's it. Ya. Nah, hal-hal kayak gini sebenarnya adalah tadi negara itu hadir. Gitu. Even agak lebih jauhnya, saya punya pengalaman. Nanti mungkin sedikit off the record ya. Ini saya selalu cerita pada saat off the record. Ya, nanti mungkin bisa nih. Jadi saya sempat kerja di perusahaan Perancis selama 3-4 tahun. Ya. Tahun 2019, I'm being a regional director for L'Oreal Asia Pacific. Kita tuh selalu dapat economic report dari Government of France, Embassy of France. Dia predict of the pandemic, nggak ada bahasa pandemic, dia cuma bilang ada virus setingkat SARS akan masuk ke Singapura and Southeast Asia. What we are doing research on the Agustus September, what kategori, what kind of product yang kejual pada saat itu. Yeah. One of it, hand sanitizer. The second one, if you are a beauty enthusiast, 7 step skincare. Dulu kan cuma 2 step ya, cuman cuci muka sama krim
gitu ya. Sekarang 7 step, even 11 step. Mereka preset doing it. Capacity building di bulan November, on March, April, we are producing mass. We will going there. I want to be there. Sejujurnya, gimana negara itu hadir? Apa sih kerjanya atas ekonomi di setiap kedutaan? Tidak untuk mendukung itu gitu. Jadi kalau tadi bilang perbedaan sama Pak Hatta ya, Pak Hatta tuh ekonomi kerakyatan. Kalau Pak Sumitro ya state capitalist. Kita bilang Pak Hatta itu sosialis kiri, kalau kita sosialis kanan. Which sebenarnya kalau ngomongin sosialis kanan, penampakannya seperti apa yang di belakang ya. Ini kayak beneran we are sosialis kanan gitu, yang dimana kapitalis itu tidak haram. As long as negara bisa kontrol itu. Itu ya, mungkin terakhir kalau ngomong MBG 2 tahun lalu inget Om kita 2-3 malam nggak tidur untuk kasih rekomendasi on this. Ya kita rekomendasi 80% penetration itu 2028, tapi ternyata ya Bapak punya ambisi lebih ya dan timnya. Again, pada saat kita mendukung adalah we are agree for not disagree. Kita kawal bareng-bareng men. Karena pada saat itu kita rekomendasi kita cuma di 30-40% saat ini. 30% secara kalau nggak ada apa-apa nih ya, nggak ada economic condition secara global, hitungan kita itu kita udah di 6,5, 6,8. Jadi pada saat bilang bahwa government spending make an impact in Q1 here, yes, it plan. Tapi kan we don't know what we don't know ya kondisi sekarang. Kalau itu terjadi, kita mau menuju 8% on the process. At least kita 6, sekian di hari ini. Tapi shit happen. Itu aja. But we fight together. We can fix it together, man. Itu aja sih dari gue. Ya. Baik, terima kasih Bapak Aldila untuk jawabannya. Sebelum kita tutup dengan masing-masing closing statement dari kedua Bapak hebat yang ada di samping saya, untuk kedepannya teman-teman kita akan ada nampaknya kolaborasi lebih lanjut teman-teman, terkait tadi ada arahan dari Ibu Rahayu Saraswati untuk kedepannya untuk teman-teman perwakilan komunitas yang ada di sini, kita akan libatkan kedepannya, kita akan membuat suatu policy brief, rekomendasi kebijakan terkait masalah-masalah yang memang hari ini dirasakan oleh teman-teman muda. Teman-teman memiliki keresahan terkait masalah MBG di lapangan, terkait koperasi Desa Merah Putih di lapangan, ataupun terkait ekspor sawit dan lain sebagainya, kita akan coba agendakan di lain waktu karena keterbatasan waktu di hari ini teman-teman. Kita akan buat FGD tertutup untuk kemudian kita hasilkan satu policy brief, kita serahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto teman-teman. Oke. Barangkali untuk menutup singkat, Bapak apakah ada closing statement masing-masing? Tadi udah closing sebenarnya, tapi lebih tadi ya, Yogi bilang bahwa kita akan buat itu regular, just make it at least one a month, thematic basis biar fokus, biar solusinya juga nanti keluar beneran solusi dan dokumentasi, even kita bisa buat buku atau komik apapun itu, jadi ya kita terusin teman-teman. Siap. Dari INRI support ya Bang ya? Support. Siap. Oke, terakhir dari Bapak Nahemia. Ya, terima kasih. Closing statement. Saya mau menyampaikan pertanyaan. Maukah kita menjadikan bangsa kita, Indonesia, sebagai bangsa yang berdaulat? Terima kasih. Itu yang utama dan pertama. Inti dari ajaran Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo adalah kedaulatan itu. Baik ekonomi maupun politik. Itu intinya. Teman-teman, adik-adik sekalian, Anda memikul tanggung jawab yang luar biasa. Dengan menyandang The Kertanegara Institute. Kertanegara itu sebuah tempat yang dalam tanda petik keramat.
Dari Kertanegara itulah pemikiran-pemikiran ekonomi yang luar biasa itu menyebar ke seluruh Indonesia. Dari Kertanegara itulah dirancang Pak Prabowo Subianto pada saatnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Dari Kertanegara itu, bukan dari tempat lain. Jadi tanggung jawab adik-adik sekalian yang menyandang itu tidak ringan. Tidak ringan. Ini kelompok kecil saya anggap ini dibandingkan generasi muda, generasi milenial yang ada di seluruh Indonesia, ini kelompok kecil. Mulailah dari kelompok kecil ini. The Kertanegara Institute. Karena proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu cuma digalang oleh tidak lebih dari 30-an orang. Bank Negara Indonesia itu digalang oleh cuma beberapa orang. Bank Rakyat Indonesia, Bank BNI. Bank BNI itu oleh Opa Margono. Justru itu closing statement. Kita sudah harus memikirkan juga mengangkat Mr. Margono itu sebagai bapak perbankan Indonesia. Tolong ini menjadi catatan khusus. Forum ini mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia, kepada pemerintah Indonesia, menetapkan Mr. Margono yang juga adalah anggota BPUPK, yang juga adalah salah satu founding fathers Indonesia, pendiri Bank Negara Indonesia, menjadi bapak perbankan nasional. Itu. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas waktu dan kesempatannya. Teman-teman jangan berdiri terlebih dahulu, kita akan ada penutup dan juga dokumentasi. Terakhir dari saya, hari ini teman-teman forum ini hanyalah suatu langkah awal dari The Kertanegara Institute dan pastinya juga para pemuda-pemuda yang mewakili komunitas-komunitas kepemimpinan seluruhnya di Indonesia. Ke depan kita akan banyak melakukan kolaborasi-kolaborasi, kita akan menyerap langsung setiap aspirasi, setiap keresahan dari anak-anak muda di seluruh Indonesia untuk bisa kita rumuskan solusinya. Kita tidak cuma mengeluh tapi memberikan solusi langsung kepada pihak eksekutif negara Indonesia. Sekian dari saya, dikembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangannya sekali lagi dong hadirin semua. Luar biasa sekali narasumber kita serta moderator kita pada sore hari ini. Nah, karena sudah selesai juga diskusinya, maka telah sampailah kita juga kepada sesi akhir diskusi. Namun sebelum itu kita akan ada proses penyerahan sertifikat kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Baik, kepada moderator, boleh? Dan ya. Baik, boleh tepuk tangannya teman-teman semua. Oke, boleh tepuk tangannya teman-teman semua. Terima kasih banyak kepada Bapak Nahimia Lawalata. Baik, selanjutnya penyerahan sertifikat. Satu, dua, tiga. Lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, boleh tepuk tangannya teman-teman semua. Terima kasih banyak kepada Bapak Adila Septiadi yang telah menyampaikan sesi diskusinya pada sore hari ini, luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua serta kepada narasumber kita pada sore hari ini. Diskusinya sangat luar biasa dan semoga bagaimana kontribusi pemikiran Profesor Sumitro akan tetap relevan hingga hari ini. Saya MC mohon pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.